Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu lan nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi washabbihi. Yang kami hormati, kami sayangi guru kita, ustadz kita, Dr. Agus Sukaca, Magister Kesehatan, serta para peserta Forum Golden Habit yang insya Allah mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji dan syukur hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan limpahan nikmat kepada kita. Insya Allah kita diberikan nikmat sehat, diberikan nikmat sempat, dan insya Allah mudah-mudahan bermanfaat. Amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah pada uswah hasanah kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, waktu sudah menunjukkan pukul 5:30 waktu Indonesia Barat, sehingga tiba saatnya kita bersama-sama akan ikuti Forum Golden Habit pada kesempatan kali ini. Dan di episode yang ke-14 ini kita akan membahas satu topik atau satu judul, menjaga perut. Mudah-mudahan kita bisa mengikuti dengan sebaik-baiknya dari awal hingga akhir. Untuk itu sebelum kita buka dan kita mulai, perlu kami sampaikan kembali agar lancar dalam kita mengikuti Zoom meeting pada kesempatan kali ini, forum kita pada kesempatan pagi hari ini. Mohon selama narasumber menyampaikan materinya, untuk sementara waktu mikrofon kita nonaktifkan terlebih dahulu. Kemudian bagi yang mungkin tidak bisa berkesempatan dari awal hingga akhir mengikuti acara pada ini, bisa mengikuti di YouTube. Iya, ini pengajian. Jangan lupa untuk memberikan like, subscribe, dan komennya. Mudah-mudahan dakwah kita melalui digital ini senantiasa diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, Bapak dan Ibu, mari bersama kita mulai dan kita awali forum kita pada pagi hari ini dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya, waktu kepada Ustadz Dr. Agus Sukaca. Monggo, Dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, ya, peserta Golden Habit Forum rahimakumullah. Saya lihat cukup banyak ini, dari Sulawesi Tengah ada, ya, dari Sulawesi Selatan ada, ya, dari Kaltim banyak ini, cukup lengkap ini, dari Rumah Sakit Kurotayun, Rumah Sakit Asia, Pimpinan Wilayah Asia, PDM, ya, dari guru-guru. PDA, Pak. PDA, ya, PDA ada, alhamdulillah. Dari Medan ada loh, Pak. Sumatera Utara. Dari Sumatera Utara ada, alhamdulillah. PWA, ya. ya, Dari Riau Utara. saya lihat ada yang masuk. Kemudian dari Bengkulu ini ketua PWM-nya Pak Dr. Saifullah Aminun, alhamdulillah hadir juga. Ya. Kemudian nah dari Jogja cukup banyak ini, ya, para dosen dan mahasiswa Fakultas Kedokteran UAD. Kemudian dari Jawa Tengah, ya, cukup banyak, ada
Wakil Rektor UM Pekajangan Pekalongan, nah, dan lain-lain. Jawa Barat juga cukup banyak, Jakarta ya juga cukup banyak. Ini Lampung ada Dr. Wirman, ya Dr. Wirman itu Ketua MPKO, alhamdulillah dari Lampung juga hadir, ya dari Metro Rumah Sakit, Masya Allah cukup banyak, ya alhamdulillah. Ya. Mudah-mudahan forum ini bisa berlangsung terus, ya untuk mengajak, ya intinya mengajak untuk melakukan kebiasaan-kebiasaan baik, dan kita memilih untuk melakukan kebiasaan-kebiasaan yang lebih baik. Jadi ada yang baik, ada yang lebih baik. Ya, ini yang lebih baik ini yang kita pilih. Nah, mudah-mudahan kita sama-sama bisa membina diri untuk apa? Untuk bisa memilih amalan-amalan yang kita mudawamahkan atau kita jadikan kebiasaan, sehingga yang lebih baiklah atau yang terbaiklah yang seharusnya menjadi ciri dari kita sekalian. Ada 9 golden habit, itu pilar-pilarnya. Ya, ada 9 kebiasaan utama itu sebagai pilar-pilarnya, tetapi banyak yang lain itu bisa dikembangkan menjadi lebih banyak kebiasaan, bisa 20, bisa 50 dan seterusnya. Ya. Nah, kita pelan-pelan, ya, mari kita menginstal. Nah, kebiasaan-kebiasaan baik itu menjadi kebiasaan kita. Nah, topik kita kali ini adalah tentang menjaga perut. Nah, Bapak sekalian, ini perut ini sesuatu hal yang penting, ya. Nah, dan ini kita tiap hari selalu berurusan dengan perut. Ya. Ini harus kita jaga dengan baik, ya, perut kita ini. Ya. Nah, kalau kita bicara tentang perut, ya, nah ini mulai dari apa? Sebenarnya entrenya, masuknya mulai dari mulut. Kemudian ada saluran namanya esofagus, kemudian ada lambung, ya, ada usus usus halus, ya, ada usus besar, dan kemudian nanti ada lubang pengeluaran. Nah, ini biasanya kalau kita bicara tentang tentang perut, ya itulah areanya. Ya. Nah, Islam, ya, atau Nabi kita Muhammad SAW itu memberikan petunjuk, ya, bagaimana kita seharusnya mengelola perut kita. Ya. Dan perut ini bisa menjadi sesuatu yang yang buruk kalau tidak dikelola dengan baik. Rasulullah SAW bersabda, ya, mala'a adamiyun mi'a'a syarran min batnihi hasbubnu adam luqaimat yukimna sulbahu. Tidak ada tempat yang diisi manusia lebih buruk dari perutnya. Cukuplah baginya makan beberapa suapan untuk menegakkan tulang punggungnya. Jadi perut itu merupakan tempat yang banyak diisi oleh hal-hal yang buruk, sesuatu yang tidak baik, ya, mungkin karena berlebihan atau sesuatu yang sebenarnya tidak diperlukan itu dimasukkan juga, ya, karena terhadap perut ini kita diberikan sensasi, ya, rasa. Ya. Jadi untuk memasukkan itu kan lewat mulut. Di mulut itu kita bisa merasakan sesuatu yang enak, sesuatu yang nikmat. Ya. Sehingga sensasi itu biasanya kemudian tidak mengingat kapasitas perut, tidak mengingat kebutuhan. Yang penting enak, ya, maka masuklah ke dalam perut. Padahal, ya, menurut petunjuk Rasulullah SAW, perut kita itu cukup diisi beberapa suapan untuk menegakkan tulang punggungnya. Maksudnya untuk bisa melakukan aktivitas dengan baik, ya, tetap dengan dengan energi yang masih cukup, itu tidak perlu berlebihan. Cukup beberapa suapan saja
itu sebenarnya sudah cukup untuk menegakkan tulang punggungnya. Ini petunjuk Nabi. Tetapi kita banyak ya, mengisi secara berlebihan. Nah, sehingga akibat mengisi berlebihan tadi perlu ada amalan untuk memperbaikinya. Jadi karena banyak apa namanya kelebihan makan yang akibatnya bermacam-macam, maka perlu dilakukan proses recovery perbaikan dengan apa yang disebut puasa. Maka kita diwajibkan berpuasa. Kutiba alaikumussyam, wajib ya, wajib dipaksa kita berpuasa dalam 1 tahun. Itu wajibnya itu 30 hari kurang lebih 1 bulan ya, bisa 29 bisa 30 ya, itu wajib. Nah, sebenarnya secara kesehatan ini mempunyai fungsi untuk apa? Untuk memperbaiki kondisi yang diakibatkan oleh pola makan yang kurang baik. Nah, itulah persoalan kita ya, makan mengisi dengan hal-hal yang sebenarnya banyak tidak diperlukan oleh kita. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, lambung dan usus itu adalah beranda kesehatan kita. Jadi kita bisa melihat seseorang sehat itu dengan melihat ususnya. Nah, cuman sayangnya kita tidak bisa melihat usus dengan mata kepala kita tanpa bantuan alat. Alat itu bisa dengan endoskopi ya, yang dipakai kita bisa lihat bagaimana usus kita. Nah, Profesor Hiromi Shinya itu seorang dokter ahli bedah gastroenterologi itu mengatakan ya, jadi kalau seseorang itu ususnya sehat, maka dia mempunyai kesehatan yang bagus. Tapi kalau ususnya bermasalah, itu biasanya kesehatan secara umum itu juga bermasalah. Nah, sehingga untuk melihat bagaimana kondisi kesehatan kita, itu bisa dilihat dari usus kita. Nah, oleh karena itu, menjaga karakteristik lambung dan usus dengan baik, ini berhubungan langsung dengan menjaga kesehatan kita. Jadi kalau kita berhasil menjaga usus kita dengan baik, maka kita akan memiliki tingkat kesehatan yang baik. Nah, jika sistem pencernaan seseorang bersih, tubuh orang tersebut dapat melawan jenis penyakit apapun dengan mudah. Nah, untuk bisa bersih ini memang kita harus menata, mengelola apa yang kita makan. Kalau tidak, ya, usus kita akan tidak bersih. Nah, jika sistem pencernaan seseorang tidak bersih, orang tersebut akan rentan menderita suatu penyakit. Jadi kita bisa melihat kondisi usus kita itu bersih atau tidak, bagus atau tidak, ya, dengan apa? Dengan suatu alat. Tetapi indikator yang mudah, ya, yang mudah bisa kita ketahui usus kita baik atau tidak, bersih atau tidak, itu antara lain dengan melihat feses kotoran yang kita keluarkan, menjadi indikator kasar lah. Ya. Jadi kalau kita bisa BAB tiap hari itu sekali, konsistensinya padat, kemudian warnanya kuning, warnanya kuning normal itu, ya, baunya normal, insya Allah usus kita itu dalam keadaan yang cukup bersih. Tapi kalau konsistensinya cenderung sangat lembek, ya, kemudian warnanya sesuai yang dimakan, habis makan pepaya warnanya agak merah, habis makan sayuran warnanya hijau, ya. Nah, berarti itu menunjukkan usus kita sebenarnya agak bermasalah. Nah, ini secara kasar. Bapak-Ibu sekalian, kalau kita makan dengan baik, ya,
itu usus kita insya Allah juga baik. Kualitas makanan dan air yang kita konsumsi itu sangat menentukan kesehatan kita. Nah, ini jadi apa yang kita makan ya itu sangat menentukan bagaimana usus kita. Jika tubuh menyekresikan cukup banyak enzim pencernaan, ya, pencernaan dan absorpsi atau penyerapan akan berjalan lancar. Nah, di perut kita, Bapak Ibu sekalian, ya, itu ada enzim-enzim yang membantu proses pencernaan sehingga ya, apa yang kita makan itu dapat dicerna secara sempurna. Itu kalau enzim-enzim kita masih lengkap. Nah, enzim-enzim ini kita semua pada waktu kecil sudah dibekali oleh Allah Subhanahu wa taala enzim yang sangat lengkap yang mampu mencerna apa yang kita makan dengan baik. Tetapi persoalannya ya pola makan kita banyak yang menguras enzim sehingga ketika usia seperti 40-an, 50-an, 60 ya itu sudah banyak enzim yang inaktif, yang tidak ada karena apa? Karena kita habiskan untuk makanan-makanan yang menguras enzim. Di antara yang menguras enzim itu apa? Makanan-makanan yang diolah kompleks ya. Kemudian minuman keras ya, itu akan menguras ya. Nah, makanan-makanan yang tidak alamiah itu juga akan menguras enzim menjadi semakin cepat ya. Fast food, junk food ya, itu menguras lebih cepat. Nah, yang kaya dengan enzim itu makanan-makanan yang fresh ya. Baru dipetik langsung kita makan atau tidak jauh dari masa panennya dimakan itu masih kaya dengan enzim ya, tetapi kalau sudah makanan kaleng itu sudah nggak ada. Bahkan untuk mencerna itu kita perlu menguras enzim yang kita miliki. Islam ya, itu memberikan prinsip-prinsip penting di dalam kita mengisi perut kita ini. Ada prinsip-prinsip yang harus kita pegang teguh ya, di dalam mengisi perut ini. Di antaranya ya, yang pertama adalah prinsip halal dan thayyib. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Wahai manusia, makanlah dari apa yang terdapat di bumi yang halal lagi thayyib. Quran surah Al-Baqarah ayat 168. Kemudian ada juga di dalam Al-Maidah ayat 88. Wa kulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiba. Wattaqullaha allazi antum bihi mu'minun. Dan makanlah dari yang telah dirizkikan Allah bagimu yang halal lagi thayyib. Jadi prinsip halal dan thayyib. Halal itu adalah semua jenis makanan yang bisa dimakan itu halal, kecuali yang diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Nah, di dalam Quran dan hadis itu sudah jelas apa-apa yang diharamkan, mungkin pada kesempatan lain bisa kita bahas ya. Nah, tetapi prinsipnya semua itu boleh kecuali yang dilarang. Jadi yang dilarang itu tidak banyak. Yang dimakan itu sangat mempengaruhi perilaku dan kedekatan dengan Allah. Jadi kalau orang itu makan sesuatu yang haram, itu akan menjadi hijab bagi doanya. Doanya menjadi tidak dikabulkan oleh Allah ketika perut kita isi sesuatu yang haram. Nah, sehingga ya, kita menjadi jauh dengan Allah kalau membiarkan ada yang haram masuk di dalam mulut kita. Nah, di samping itu,
yang haram pun itu berefek buruk bagi kesehatan dan perilaku. Nah, sebagai contoh kecil misalnya, ya, kita diharamkan untuk makan daging babi atau lauk yang berasal dari babi. Ternyata Bapak Ibu sekalian, babi, produk babi, ya, lemak babi, saturasinya sangat tinggi. Sehingga ketika dimakan, itu tidak bisa dicerna sempurna oleh sistem pencernaan tubuh kita. Sehingga dia diserap oleh tubuh, itu tetap membawa rumus DNA babi. Nah, ini bagi mereka yang makan babi dalam jangka yang panjang, karena DNA diserap di dalam tubuhnya, maka sifat-sifat perilaku babinya itu akan muncul pada diri orang yang suka makan daging itu. Jadi, produk babi tidak mampu dicerna secara sempurna oleh tubuh kita. Berbeda dengan makanan yang halal, ya, sayuran, ya, daging ayam, daging sapi, kambing, pokoknya yang halal, itu mampu dicerna sempurna oleh sistem pencernaan kita, sehingga ketika dia serap oleh tubuh kita, itu sudah diserap dalam dalam rumus manusia. Sehingga tidak membawa sifat-sifat asli binatang tersebut. Yang suka makan daging ayam, ya, dia tidak akan menjadi seperti ayam. Yang suka daging kambing, dia tidak akan seperti kambing. Tapi beda kalau suka makan babi, maka dia akan menjadi seperti babi. Nah, ini pentingnya kita menggunakan yang halal untuk tubuh kita, untuk kita masukkan dalam perut kita, karena itu sangat berpengaruh. You are what you eat. Anda adalah apa yang Anda makan. Karena yang dimakan itu akan memberikan pengaruh, ya, pengaruh bagi tubuh dan perilaku pemakannya. Prinsip thayyib ini adalah prinsip sesuai dengan kebutuhan tubuh, bermanfaat dan tidak menimbulkan mudarat. Nah, ini sifatnya individual. Ada makanan tertentu yang thayyib untuk seseorang, tidak thayyib untuk orang lain. Ini tergantung dari kondisinya. Masing-masing, ya, itu bisa melakukan pemilihan makanan apa yang thayyib bagi dirinya. Nah, ini biasanya ya bisa berkonsultasi kepada ahli gizi atau kepada dokter apa yang thayyib, tidak menimbulkan mudarat. Sebagai contoh misalnya, ya, jeroan, ya, apakah amla, ati, ya, limpa, otak, ya, itu halal, ya, kalau dari daging yang halal. Tapi untuk penderita gangguan asam urat, ya, gangguan gout arthritis, ya, dia sakit gout karena asam uratnya tinggi, maka makanan ini meskipun halal itu tidak thayyib bagi dia. Banyak juga orang yang punya penyakit hipertensi misalnya, garam itu halal, tapi bagi penderita hipertensi, garam, ya, itu tidak thayyib. Sehingga makan makanan yang asin-asin itu tidak thayyib bagi penderita hipertensi. Nah, oleh karena itu, ya, prinsip thayyib ini penting di dalam memilih makanan apa yang harus dimakan. Idealnya, ya, ini dalam kondisi normal, idealnya thayyib itu kalau 85% yang kita makan itu nabati. Hewaninya maksimal 15%. Ini rekomendasi Dr. Profesor Hirmosinya. Ya. Bapak Ibu bisa membaca dalam bukunya The Miracle of Enzyme, ya, yang beliau tulis. Ya.
Nah, ini beliau memberikan rekomendasi harus lebih banyak yang nabati dibandingkan dengan yang hewani. Ya. Nah, nabati yang terbaik ya, itu tanaman yang tumbuh di tanah subur, kaya mineral, tanpa menggunakan zat kimia pertanian, jadi lebih organik, ya, dan dimakan segera setelah dipanen. Ini yang terbaik. Nah, lebih bagus lagi kalau kita punya tanaman di sekitar rumah, ya. Kalau kita masak baru kita petik-petik, ya. Mungkin ada bayam, ya. Mungkin ada kacang panjang, ya. Begitu kita memasak kita petik, langsung habis petik langsung dimasak. Nah, itu yang terbaik. Nah, kalau sudah kita simpen, apalagi sampai berminggu-minggu di kulkas, ya, nah itu kualitasnya sudah jauh menurun. Ini yang terbaik. Nah, cuman persoalannya sekarang ini banyak di antara kita yang pola makannya lebih suka yang hewani. Karena hewani ini memberikan sensasi rasa yang lebih lebih nyaman ya, lebih enak itu ya. Nah, sehingga banyak orang yang polanya lebih banyak pola hewani. Ini yang banyak terjadi, apalagi seperti di Samarinda ini ya, di Samarinda lebih suka makan ikan ya, makan ikannya banyak, nanti biasanya sayurnya cuma sedikit ya, sayurnya cuma sedikit. Padahal porsinya mestinya dibalik, banyak sayurnya ya, ikan dan dagingnya itu kurang. Nah, mungkin dalam hal ini ya, orang-orang Jogja, tapi terutama Jogja yang pedesaan ya, yang Jogja kota saya tidak tahu ini Dr. Joko ya. Pedesaan itu prinsip makannya itu sego jangan ya. Sego itu nasi, jangan itu sayur. Itu yang penting. Lauknya itu ya kalau ada pakai lauk. Itu pun juga banyak lauk yang nabati, tahu tempe. Ya, tahu tempe. Nah, sementara yang telur, yang ikan atau daging itu kalau orang Jawa kuno yang di desa itu hanya numlik sidik gitu ya. Saya waktu kecil itu kalau makan telur itu satu butir telur itu bisa dibagi 4 ya, kita sudah dapat seperempatnya sudah alhamdulillah. Kalau makan ayam itu cuma sak suwir ya. Tapi kita biasa makan sayur. Sehingga kita tahu ya Jogja ini angka harapan hidupnya tertinggi ya, nasional di Jogja. Ya, pola makannya banyak nabatinya. Padang, ya kalau Padang itu kita tahu masakan Padang itu lebih banyak hewaninya. Jadi proteinnya orang Padang itu luar biasa, ya Sumatera Barat. Ya. Nah, tapi angka harapan hidupnya ya kalah dengan Jogja. Pengaruh banyak makan hewani ini ternyata, Bapak Ibu sekalian, merusak usus. Karena apa? Karena tanpa serat. Hewani itu hampir semuanya jadi diserap, ya. Menyisakan sedikit. Lemak dan kolesterolnya tinggi sehingga banyak masalah penyakit-penyakit yang berkaitan dengan kolesterol. Menyebabkan dinding usus sedikit demi sedikit semakin tebal dan kaku. Nah, ini persoalan makan yang terlalu banyak hewaninya. Karena tanpa serat itu menjadikan kotorannya sangat sedikit, sehingga usus harus bekerja keras untuk mengeluarkannya. Ada gerakan yang disebut gerak peristaltik. Ya. Itu kalau makannya terlalu banyak hewani, peristaltiknya dia kerja keras untuk apa? Untuk mengeluarkan sisa-sisa yang sedikit dan cenderung agak lengket. Ya. Nah, sehingga apa? Dinding usus menjadi tebal, besar, kaku, dan lebih pendek. Ya, oleh karena itu mesti banyak makan makanan yang berserat dan itu ada pada nabati, pada sayur-sayuran, pada buah-buahan. Nah, pada saat lemak dalam jumlah besar diserap bersama protein hewani, lapisan lemak di sekitar usus besar juga menebal sehingga menambah tekanan pada dinding usus yang menyebabkan kondisi yang disebut dengan divertikulisis. Ya. Divertikulisis itu seperti ada kantong begitu di dalam usus, ya, divertikula, mengakibatkan apa? Tinja itu bisa terperangkap di situ.
Jadi kotoran-kotoran yang melewati usus besar itu bisa terperangkap di dalam divertikula, ya. Nah, sehingga dia tinggalnya di dalam usus itu lebih lama. Mestinya dikeluarkan karena terperangkap, dia tinggal lebih lama sehingga menghasilkan racun. Nah, kalau kemudian di dalam divertikula itu lebih lama lagi, ya, lama-lama bisa terjadi mutasi genetik, sel-sel pada area tersebut menimbulkan polip yang akhirnya bisa menimbulkan kanker. Nah, ini persoalan yang dihadapi oleh orang yang terlalu banyak makan daging. Ya, itu memungkinkan terjadi kondisi yang disebut dengan divertikulitis, yang itu akan menangkap tinja yang harusnya dikeluarkan, terperangkap di situ, yang itu bisa menjadi masalah bagi kesehatan usus kita. Oleh karena itu, makan secukupnya saja, tidak berlebihan. Dan ini memang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita kalau makan secukupnya saja. Wa kulu washrabu wala tusrifu. Innahu la yuhibbul musrifin. Makan dan minumlah dan jangan berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini kebiasaan yang sulit, ya, untuk makan secukupnya, tidak berlebih-lebihan. Karena biasanya ketika kita menghadapi makanan yang enak, lidah kita merasa nyaman, merasakan makanan itu, cenderungnya kita makan banyak. Padahal kita tahu makan banyak, lebih dari kebutuhan, itu banyak menimbulkan problem-problem kesehatan yang luar biasa. Sekarang ini kalau kita mau penelitian di rumah sakit, orang yang masuk rumah sakit karena kelebihan makan, dengan orang yang masuk rumah sakit karena kurang makan, mana yang lebih banyak? Pasti yang kelebihan makan, rata-rata kelebihan makan. Ya, akibat makan daging banyak, kolesterolnya tinggi, hipertensi. Nah, yang masuk rumah sakit karena hipertensi itu banyak sekali. Ya. Dengan akibat-akibat lanjutannya seperti stroke dan lain sebagainya, ya, itu luar biasa. Ya. Tapi sekarang yang kekurangan makan, yang masuk rumah sakit itu sangat sedikit, lebih banyak yang karena kelebihan makan. Dan pada kenyataannya, ya, makan sedikit itu memang memberikan dampak kesehatan yang luar biasa. Ini kalau Bapak Ibu sekalian membuka webnya Rumah Sakit Islam Aisyah Malang, ini sepertinya ada Dr. Mansur, direkturnya. Itu di situ dipublikasikan artikel-artikel tentang makan secukupnya. Ternyata makan secukupnya itu, ya, mendapatkan bukti-bukti ilmiah dari penelitian-penelitian, ya, bahwa ternyata makan secukupnya atau sedikit makan itu memberikan dampak usia yang lebih panjang. Ya. Ya, jadi dampak makan secukupnya saja memberikan dampak usia yang lebih panjang dan memungkinkan kita untuk tetap sehat. Nah, Alkisah Rasulullah itu pernah diberikan hadiah tabib, ya, dokter yang ditugasi untuk menjaga kesehatan Rasulullah, ya, dan para sahabat-sahabatnya. Nah, ini karena hubungan baik, ya. Ini ada yang mengatakan kalau di dalam webnya RSI Aisyah Malang itu dari Mesir, ya. Saya pernah baca itu dari Heraklius, ya.
setelah beberapa lama mendampingi Rasulullah, nah, ini sang tabib ini merasa bosen ya, karena tidak ada pasiennya yang datang berkonsultasi, semuanya sehat-sehat. Ya. Sampai akhirnya dia memutuskan untuk kembali supaya bisa lebih bermanfaat. Bisa memeriksa orang-orang yang sakit, memberikan pertolongan kepada orang-orang yang sakit. Nah, sebelum pulang, ya, pamitan kepada Rasulullah, itu sang tabib ini mengajukan pertanyaan. Ya, mengapa Rasulullah dan para sahabatnya itu sehat-sehat? Maka oleh Rasulullah dijawab, nahnu qaumun la na'kulu hatta najua. Kami adalah kaum yang tidak makan sebelum lapar. Wa idza akalna la nasba. Dan kalau kami makan tidak sampai kenyang. Nah, bayangkan, makan ketika lapar dan berhenti sebelum kenyang. Nah, ini kita biasanya makannya apa? Nunggu kenyang. Kenyang baru berhenti. Padahal rumus Rasulullah itu makan ketika lapar, berhenti sebelum kenyang. Nah, ini hanya beberapa suapan saja. Nah, ini dalam hadis yang tadi di depan sudah saya sebutkan, ya, itu kelanjutannya kan, fa'il lam yaf'al, fasulus li ta'ami, wasulus li syarabi, wasulus li nafsi. Ya. Kalau tidak mampu beberapa suapan saja, ya, maka ia bisa mengisi perutnya sepertiga makanan, sepertiga minuman, dan sepertiga untuk nafasnya. Jadi, tidak bagus mengisi perut kita, lambung kita itu penuh dengan makanan dan minuman. Maksimal 2/3 itu makanan dan minuman. Ya. Makanannya sepertiga, minumannya sepertiga, yang sepertiganya adalah untuk udara. Ini tuntunan Rasulullah. Nah, sehingga bagaimana kita bisa memudawamahkan, membiasakan, ya, makan itu hanya yang halal, yang thayyib, dan secukupnya, tidak berlebih-lebihan. Ini menjadi berat karena apa? Karena perut. Ya. Ini merupakan area nafsu yang harus kita kendalikan dengan baik. Nah, sehingga kita dilatih dengan puasa supaya mampu mengendalikan perut kita dengan baik. Ini sebuah riyadhah, ya, bisa mengendalikan karena dibekali nafsu lidah kita, pengecap kita merasakan sesuatu yang nikmat. Ya. Nah, sehingga kita terjaga untuk tetap makan. Persoalannya, marilah ya, kita jaga perut kita ya, dengan makan tidak berlebihan, makan secukupnya saja, ya, sehingga kita menjadi tetap sehat. Ya, tapi yang penting bahwa kita menjalani sunnah Nabi. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz atas tausiahnya yang disampaikan. Semoga betul bahwa kita termasuk orang-orang yang bisa menjaga apa yang kita makan, sehingga atas yang kita makan dapat memberikan hikmah yang terbaik untuk tubuh kita, untuk senantiasa mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Bapak dan Ibu, tiba saatnya untuk sesi respon atau tanggapan. Kalau tidak salah tadi saya melihat ada Dr. Junaidi, spesialis bedah. Masih bergabung, Dokter? Sambi. Salam. Oh, alhamdulillah Dr. Junaidi. Ini mungkin bisa memberikan respon atau tanggapan atas materi yang disampaikan, karena sejauh pengalaman beliau praktek di dunia bedah mungkin bisa memberikan testimoni atau bukti-bukti gitu ya terkait dengan apa yang disampaikan oleh Dr. Agus Sukaca.
Mohon untuk diberikan responnya. Ini beliau di Jogja, Bapak Ibu sekalian. Untuk itu, untuk kesempatan yang pertama kita berikan kepada Dr. Junaidi. Mungkin nanti Dr. Joko bisa memberikan tambahannya. Disilahkan Dr. Junaidi, monggo. Oke, matur nuwun. Jadi sebenarnya tadi yang disampaikan Dr. Agus sudah bagus sekali ya. Jadi kemudian kalau kita mau lihat di bedah, jadi memang nampak nyata apa yang disampaikan Dr. Agus ya. Kalau keadaan sekarang ini mungkin lebih banyak orang obes ya. Jadi kalau kita mulai buka irisan operasi dari kulit ke dalam, ke lapisan ke dalam sampai ke rongga perut misalnya, ini pada orang-orang tertentu dan saya yakin biasanya pada orang yang kebiasaan atau pola makannya tidak bagus, apa yang disampaikan Dr. Agus tadi, ada komposisi idealnya seperti apa, berapa dari nabati, berapa dari hewani, di luar, selain ini ya maksud saya di luar pola hidup yang lain tentunya, karena tidak hanya dari satu sisi saja ya, kemungkinan minimal aktivitas juga bisa jika dibandingkan. Ini kita nampak sekali, baik itu di bawah kulit itu biasanya lapisan lemaknya sangat tebal sekali, kemudian nanti kalau kita buka peritoneum atau rongga pelapis, rongga pelapis, rongga perut, itu juga di situ banyak sekali menempel lemak-lemak juga, artinya sedemikian banyaknya lemak itu tertumpuk baik mulai di bawah kulit, kemudian menempel lapisan rongga perut, dan kalau kita masuk lebih dalam lagi, biasanya bagian hati itu juga ada perlemakan di sana. Bagian usus nanti yang mestinya ada juga bagian-bagian lemak yang menempel, itu juga biasanya yang menggantung itu juga lebih banyak atau lebih besar. Nah, ini memberikan kecenderungan untuk ya menderita penyakit tertentu, dan pada kasus-kasus seperti ini memang cukup membuat ini ya sulit untuk teknik operasinya sendiri. Itu salah satu yang paling sederhana, Mas Budi. Jadi artinya banyak penyakit yang ditimbulkan di sana. Belum lagi dilihat secara mikroskopis atau ini ya secara molekuler ya. Ini hanya dilihat secara kasat mata saja seperti itu. Mungkin dari saya itu saja, Mas Budi. Terima kasih kesempatannya. Syukran Pak Junaidi, luar biasa ini testimoninya sebagai pelaku yang senantiasa membedah isi daripada organ-organ manusia. Ternyata memang betul adanya seperti itu. Satu lagi dokter ini dari Dr. Joko, karena begini, tadi saya menyimak apa yang disampaikan Dr. Agus itu, bahwa apa yang dimakan itu menjadi satu hal yang sangat mempengaruhi tentang diri kita gitu. Nah, sebagai dokter spesialis anestesi ini, karena saya juga sering mendengar kalau misalnya ada orang yang suka mengkonsumsi psikotropika itu terkait dengan obat bius yang kemudian diberikan sampai tidak mempan dan lain sebagainya. Mungkin Dokter Joko bisa menambahkan, monggo dokter. Ya, baik Mas Agus Budi, Mas Agus, pada Ibu sekalian, para partisipan yang hadir pada pagi ini, alhamdulillah kita masih terus bisa memudawamahkan pengajian satu pagi. Terima kasih Mas Agus. Kalau bisa ini sampai kapanpun, jangan sampai kosong ini ya, karena salah satu dari poin the 9 golden habit adalah paling tidak seminggu sekali pengajian. Nah, ini kan luar biasa ini ya. Itu pertama. Yang kedua, apa yang disampaikan Mas Agus, saya sangat mengapresiasi komprehensif ya. Kemudian kali Dokter Jun juga menyampaikan, Dokter Jun itu kan di kamar operasi kan bos saya itu ya. Jadi dokter bedah dan dokter anestesi itu dua profesi yang sangat mesra gitu ya. Cuman kadang-kadang dokter bedah itu culas Mas Agus Budi. Jadi culasnya di mana? Culasnya itu setiap bedah mesti saya harus mendahului, mbak sekali-kali dibedah dulu baru dibius gitu loh. Itu guyon. Baik. Jadi sekalian, saya kira kita semua yakin bahwa
teladan kita itu baginda Rasul. Sudah, itu sudah tidak bisa ditawar-tawar lagi, itu pertama. Nah, oleh karena itu berkaitan dengan makan, maka kita ikuti. Sudah pasti sehat itu, pasti itu. Jaminan sehat. Paling tidak gemuk, Bapak. Ya, Mas Agus, paling tidak gemuk. Karena apa? Orang gemuk itu kan terjadi imbalan. Yang masuk dan yang keluar itu tidak seimbang. Coba, beliau ngendika, Kanjeng Rasul itu, kalau makan itu ya secukupnya. Kemudian berhenti makan sebelum konyol itu, luar biasa, Pak. Luar biasa itu, godaannya. Tidak mudah itu, tidak mudah. Bagaimana membiasakan makan secukupnya saat lapar dan berhenti makan sebelum kenyang. Kalau itu bisa kita apa yang disabdakan Rasul, Kanjeng Rasul itu ada kebahagiaan tersendiri, pengalaman saya. Jadi sekarang saya mencoba untuk bagaimana sebelum dulu Pak Mas Agus, makan itu apalagi dengan sate itu mesti tambah itu. Sekarang bagaimana dipaksa. Otak ini kan kadang-kadang yang membuat dalam tanda kutip serakah gitu ya. Ternyata tambah dan tidak tambah itu nggak ada bedanya kok. Bahkan kalau tambah itu ditimbun jadi macam-macam, trigliserid, asam urat dan sebagainya. Nah, bagaimana Bapak Ibu membiasakan bahkan membudayakan itu? Barangkali pernah sampaikan liwat 5A dipaksa. Bagaimana pemaksaannya? Dengan puasa. Insya Allah kalau kita sudah puasa rutin, membudayakan makan setelah lapar, berhenti sebelum kenyang, itu insya Allah bukan hal yang mudah. Dan ternyata gampang. Jadi awal-awal tidak mudah itu. Godaannya luar biasa itu. Apalagi lauknya enak ya Mas Agus Budi ya. Lauknya enak, kemudian nasinya masih anget, kemudian pulen gitu ya kalau di Jawa. Tapi yang mapiur itu, ya beda-beda itu. Itu bisa. Ya, nah kemudian betul pengalaman saya dengan teman-teman yang tadi apa yang kita makan itu akan mempengaruhi Pak. Jadi pada saat saya membiasakan pasien, biasanya anak muda ya, udah kemudian kata ada beda dengan yang lain ya, apalah itu atributnya bisa tato macam-macam ya, itu obat yang biasanya saya berikan bisa tidur, itu nggak bisa tidur. Ya, dosis yang sebetulnya untuk berat badan pasien itu cukup untuk membuat tidur. Dia tidur, saya sering curiga, pasti ini ada sesuatu yang beres. Benar. Dia pemabuk, sering minum obat-obat koplo itu dan sebagainya. Kenapa? Obat-obat yang kita makan itu akan mempengaruhi nilai ambang tadi, nilai ambang di otak kita. Kalau dia sering makan yang kayak gitu, ini ambangnya naik. Jadi tidurnya bukan main, susahnya itu ya. Bahkan bisa 2 kali lipat itu dosisnya. Yang betul Mas Agus Budi. Ya. Nah, Bapak sekalian, insya Allah ya, kita semua bisa. Kita semua bisa. Sudah dicontohkan sama Rasul kok. Ya, apa yang dicontohkan Rasul, ngendikannya Rasul, perbuatan apapun itu mesti benarnya itu. Saya yakin. Dan kita semua yakin benar. Ya. Nah, sekarang pertanyaannya, kapan? Ayo kita mulai sekarang. Kita mulai sekarang, kemudian dari diri sendiri, dari yang paling kecil. Kalau nanti Bapak Bu insya Allah ya, kalau kita sudah bisa memudawamahkan perilaku dalam hal makan seperti Rasulullah, parameter yang gampang itu apa? Tidak gemuk. Nah, insya Allah Mas Agus itu nggak gemuk. Jadi IBM-nya, indeks body mass-nya itu tidak lebih dari 25. Bapak Ibu, indeks body mass itu rumusnya gampang. Berat badan dalam kilogram dibagi tinggi badan dalam meter dikuadratkan.
Udah hitung saja. Kalau di atas 25, hati-hati, itu obesitas. Nah, obesitas itu gampang sebetulnya. Kalau kita mau puasa saja, udah turun kok. Karena orang obes itu kan masuk dan keluarnya tidak seimbang. Yang masuknya banyak, keluarnya sedikit. Tidak pernah olahraga, cuman tidur saja. Gitu ya. Sebagainya. Nah, kalau seimbang yang masuk dan keluar sama, insya Allah nggak akan jadi gemuk. Dan Ibu Pirsa Bapak bahwa obesitas itu sumber dari segala macam penyakit. Mas Agus Budi, ya hipertensi, ya dislipidemi, ya kelebihan kolesterol trigliserid, bisa asam urat, asam urat dan sebagainya. Saya kira itu Mas Agus Budi. Terima kasih. Terima kasih Dokter Joko. Wah, ini luar biasa nih Dokter. Jadi memang kalau tinggal di Jogja itu mau diet memang agak susah. Apalagi kalau bahasanya Dokter Joko itu dulu juga beliau pernah semangat untuk kulineran. Nah, ini mungkin saya ini fasenya juga masih fase semangat. Dokter Agus Kaca untuk memberikan respon baliknya, Dokter Agus Kaca, silakan. Ya, saya kira itu menguatkan apa yang sudah saya sampaikan, ya. Jadi apa yang disampaikan Dr. Junaidi. Nah, Dr. Junaidi melihat secara langsung, bukan hanya lewat endoskopi. Ya. Jadi bisa melihat langsung usus karena kerjanya membedah usus segala macam itu Dr. Junaidi itu ya, sehingga tahu persis ya karakteristik usus itu seperti apa, dan nanti biasanya bisa dieksplorasi. Kalau ususnya kacau balau itu berarti pola makannya mesti nggak beres. Ya, ini biasanya yang terjadi. Nah, kalau ususnya bagus berarti pola makannya bagus. Nah, oleh karena itu memang kita perlu belajar untuk mengelola ya apa yang kita masukkan ke dalam mulut kita, yang itu nanti berpengaruh untuk baik. Apalagi Dr. Joko tadi menjelaskan ya ternyata yang dimakan itu berpengaruh terhadap apa yang seharusnya terkait dengan kesehatan. Ya. Orang yang biasa minum minuman keras itu ternyata kalau bios lebih susah itu ya, karena ambang obatnya juga lebih tinggi. Tidurnya juga lebih susah, ambang tidurnya lebih tinggi, susah untuk masuk ke dalam tidur. Nah, sehingga ini akan menjadi gangguan-gangguan kesehatan yang mengganggu proses kita menjalani kehidupan di dunia ini. Memang tidak ada pilihan lain sebenarnya bagi kita untuk menata apa yang kita masukkan, ya, menjaga apa yang kita masukkan, hanya yang betul-betul perlu saja. Tapi tidak mudah loh ini loh. Ini sulit banget. Apalagi sekarang berkembang bisnis kuliner yang memberikan tawaran-tawaran yang luar biasa, dirasa, wah ini enak banget ya. Nah, kalau kita sudah datang ke kuliner yang enak banget dan itu tempatnya agak jauh, kalau makannya sedikit kadang-kadang merasa sayang. Kita jarang-jarang ke sini ini. Ini godaan sebenarnya, godaan. Nah, tapi yang menarik Bapak-Ibu sekalian, ini penelitian yang dilakukan oleh Profesor Shigeo Haruyama, ya, ini seorang dokter Jepang, ya, yang beliau juga merupakan keturunan dokter timur, ya, sehingga mendalami dokter ketimuran, tapi pendidikannya adalah dokter barat, ya, artinya kedokteran modern. Jadi beliau menggabungkan dua ini. Nah, beliau menyampaikan sebuah penelitian bahwa orang-orang yang sering lapar itu justru memiliki usia yang lebih panjang dibandingkan orang-orang yang jarang lapar. Baik laparnya karena perilaku tertentu karena tuntutan keagamaan, dalam hal ini puasa, atau memang laparnya itu karena keadaan, nggak ada yang dimakan. Itu kenyataannya bahwa lapar itu lebih sehat dibandingkan kenyang. Ini sesuatu. Karena kita juga tahu ya Bapak-Ibu sekalian, kalau kita lapar, itu kan untuk memenuhi kebutuhan tubuh kita, ya, kebutuhan energi itu diambilkan dari sampah-sampah yang ada di dalam sel kita, ya, karena dari usus nggak ada lagi. Ya. Jadi
protein-protein cacat, sampah-sampah yang ada di dalam sel-sel kita itu didaur ulang untuk dimanfaatkan. Akibatnya apa? Bersih dari sampah. Ini proses detoksifikasi. Sehingga puasa itu sebenarnya detoksifikasi alamiah yang sangat baik untuk apa? Untuk menghilangkan racun-racun, protein-protein cacat yang menjadi sampah di dalam tubuh kita, itu untuk didaur ulang digunakan. Nah ini, di samping itu juga ya, dalam kajian kita yang lalu, ya, orang lapar itu mengaktifasi enzim yang disebut dengan enzim lisosom. Ya. Enzim lisosom ini kerjaannya apa? Membersihkan sampah-sampah, ya racun-racun, dan dia baru bisa aktif ketika lapar. Dalam keadaan kita kenyang, dia meskipun ada, dia tidak bekerja. Sehingga Bapak Ibu sekalian, ya ini memudawamahkan puasa sunnah itu sesungguhnya menjaga agar tubuh kita itu selalu dalam keadaan yang lebih baik. Ya. Beban-beban sampah, beban-beban racun ini menjadi lebih minimal. Nah, ini sebagaimana dicontohkan oleh Nabi kita puasa Ramadan pasti. Puasa sunnahnya, menurut hadis dari Aisyah, Nabi itu selalu puasa Senin dan Kamis. Dalam hadis lain disebutkan bahwa Nabi tidak pernah kenyang lebih dari 3 hari. Nah ini cocok antara kenyang 3 hari dengan puasa Senin Kamis. Karena kalau kita puasa hari Senin, kenyangnya hanya Selasa, Rabu 2 hari. Nah kalau kita puasa Kamis, kenyangnya Jumat, Sabtu, Ahad 3 hari. Tapi pengertian kenyang di sini bukan kenyang kita makan kebanyakan. Kenyang di sini artinya ada kegiatan makan di siang hari. Karena Nabi selalu makan ketika lapar dan berhenti sebelum kenyang. Ya, jadi pengertian kenyang di dalam hadis tadi bukan kenyang dalam arti perutnya full, artinya adalah makan di siang hari. Nah, ada buku yang judulnya You Are What You Eat. Nah, itu ada menjelaskan bahwa apa yang kita makan itu sangat berpengaruh terhadap apa yang kita lakukan atau perilaku hidup kita. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, monggo kita jaga makan kita, ya, halal, thayyib, secukupnya, tidak berlebihan. Insya Allah kajian kita yang akan datang masih perihal makan saja, makan lagi. Ya. Nanti kita akan mengkaji bagaimana seharusnya adab-adab makan itu sehingga makan kita ini menjadi lebih berkah. Saya kira demikian, Pak Agus Budi, Bapak Ibu sekalian. Ya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Nasr minallah fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Demikian acara kita Benefit Forum pada kesempatan kali ini di episode ke-14. Saya yakin masih banyak respon atau tanggapan yang ingin disampaikan, tetapi karena waktu, dan insya Allah pekan depan juga masih membahas tentang topik yang sama. Kemungkinan kita akan lebih memperdalam lagi. Mungkin besok kita mohon tanggapannya dari UM Palu, Dokter. Pak Ustadz Moh Ilyas, pekan depan sepertinya bisa membersamai. Kita mohon tanggapannya, dan tentu nanti Bapak Ibu yang lain bisa kita mintakan untuk respon di pekan depan. Ya, Bapak Ibu yang setelah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tiba saatnya mari kita akhiri forum kesempatan pada kali ini. Terima kasih sekali lagi Dr. Agus Sukaca. Bermanfaat sekali untuk kita semua, dan mudah-mudahan ini bagi yang gemuk-gemuk sudah mulai bermuhasabah. Betul ini.
Boleh Mas Agus tertawa ya. asal tidak keras-keras biar tetangga tidak mendengar gitu. Mas Agus Budi. Ya. Moderatornya sudah Ya, urus sekarang ya. besok laporan ya, berapa ya? Dihitung itu IBM-nya Mas Agus Budi. Ya. Mas Agus Budi. Ini istri saya juga di belakang ikut senyum-senyum ini. Oke. Dan Jadi kurus tauladan Mas Agus ya, Pak Budi Joko sekarang. Terima kasih sekali lagi, luar biasa ini satu masukan tetapi tidak menusuk perasaan yang luar biasa ini. Ini Bapak Ibu yang namanya salah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terima kasih atas partisipasinya. Kiai Bandung, terima kasih membersamai Ya, kami dan terima kasih sama-sama. salam untuk keluarga Bapak Ibu semua. Mari kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Terima kasih. Saya akhiri fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.